Jadi gini Bang, buat teman-teman yang saya kan kebetulan dibesarkan di salah satu aliran gereja Yudeo Kristen yang sudah bersunat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Gurunda semua monitor Gurunda. Monitor Gurunda semua. Suaranya kayaknya nggak ada Gurunda. Anehnya kok nggak ada ya debater Muslim yang murtad ya. Debater Kristen kok banyak yang mualaf ya. Pak De, ntar dulu Pak De. Ini Gurunda mau syuting soalnya. Gurunda sebelum beliau syuting, Gurunda mau mencadatkan dulu. Suara saya kedengaran nggak? Dengar Rahi. Oke, sabar ya, 5 menit dulu ya, 5 menit ya. 5 menit ya Bang Senli ya. Ya, bikin Indomie goreng dulu Bang Senli. Bikin Indomie goreng dulu bisa itu. Beliau sibuk, beliau pas lagi syuting ini beliau. Mana Mas Hendra, mana Mas Hendra? Mas Hendra mana Mas Hendra? Mas Hendra? Sabar. Sabar. Ditanya-tanya dulu juga nggak apa-apa sambil nunggu waktu. Silahkan Pak De, di ini Pak De. Iya, terus terang saya kaget sih ya ketika mendengar Bang Stanley itu masuk Islam gitu. Kemarin kayaknya masih kuat deh imannya di Kristen walaupun sudah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan gitu kan. Itu padahal apa Bang Stanley yang membuat Anda itu langsung berbalik ingin menjadi seorang Muslim begitu? Sebenarnya Pak Ustadz Sugi sudah lumayan lama sih kajiannya, cuman kan di saat saya harus mengucapkan 2 kalimat sakral itu, kalau asyhadu alla ilaha illallah itu mungkin saya bisa pertanggungjawabkan, tetapi saat saya harus mengucapkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, saya harus bersaksi, saya dipaksakan harus mengetahui ajaran beliau, makanya saya ikut komal, dengarkan ceramah-ceramah. Akhirnya kalau sekarang orang bertanya sudah bersaksi, siap saya bersaksi karena saya sudah punya pandangan tersendiri tentang beliau. Jadi dulu kan suka kita diserang bersaksi, apa emang kamu hidup di tahun 610? Kan tidak gitu Pak. Tapi sekarang kan kita konteks saksi ahli, kita pelajari ajaran-ajaran yang dari Ibnu Abbas, pandangannya Umar bin Khattab dan lain-lain. Begitu juga pandangannya Bang Zuma, pandangannya Ustaz Sugi, pandangan rekan-rekan API. Jadi saya sudah punya pandangan banyak. Di saat saya ditanyakan apakah Anda sudah bersaksi, saya bersaksi karena saya sudah dapat ilmunya dari terutama Ustaz Alif. Ustaz Alif ini banyak sekali ilmunya dia kasih sama saya ini Ustaz Alif. Masya Allah, cerdas. Oh, luar biasa. Bang Sandy. Apalah aku ini. Wis. Cuma teman ngobrol aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paduka Hendra. Ya, sebenarnya kita ini hanya sebatas pembawa pesan saja Bang Stanley ya. Sebagai pembawa kabar gembira, bukan sebagai penentu orang itu harus sampai syahadat, karena itu kan bukan hak kita. Ya sebisa-bisanya kita sampaikan setahu kita kan begitu. Karena menurut Rasulullah itu baliguani walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat saja, sampaikan setahu kamu, sampaikan dengan benar ya, tanpa ada rasa tendensi kebencian ya. Kita lakukan murni hanya ingin menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, karena memang pada diri seorang muslim, di setiap pundak orang muslim itu ada kewajiban untuk menyampaikan dakwah begitu. Monggo lanjut lainnya. Ustaz, jadi mungkin kalau di kalangan Islam sudah banyak apologet yang sangat paham tentang benteng-benteng keimanan Islam. Saya mungkin hadir di sini hanya mudah-mudahan saya bisa menjadi seorang Islam yang rahmat dan lil alamin sesuai dengan nama saya.
karena ada panggilan kalbu dari ayat itu khusus, makanya saya sisipkan nama itu karena ayat 5 surah 55 itu punya cerita sendiri kehidupan religi saya seperti itu Bang. Dia itu afirmasi paling positif yang pernah saya dengar seumur saya hidup ini Bang, afirmasi positif yang saya dengar dari Ar-Rahman itu Bang. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Surah Ar-Rahman ya, surah Ar-Rahman. Iya Ar-Rahman, surah Ar-Rahman yang surah 55 surah 55 itu. Jadi kalau saya mau menunggu saya harus khatam 114 kitab kan mungkin jangan sampai ajal duluan datang, makanya mendingan cepat ambil keputusan sambil belajarkan banyak rekan-rekan saya yang sangat paham, yang sangat punya ilmu. Yang penting kita siap bersaksi dulu berkat apa yang kita sudah ketahui, tinggal selebihnya akan berproses Bang, pelajari satu persatu. Insya Allah bisa saya bagikan kepada saudara-saudara saya. Mohon doanya juga kepada rekan-rekan saya, saudara-saudara Kristen yang masih bertauhid sampai saat ini. Mereka minoritas, mereka banyak menerima ini juga, mudah-mudahan mereka tetap jalan seperti saya jalan ini. Noise Bang Juma. Ya, Masya Allah, keren. Langsung bisa menyampaikan dengan hikmat begitu, subhanallah. Memang Nabi bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada diri seorang muslim, maka Allah akan pahamkan agama terhadap dirinya. Jadi tidak harus kita menunggu hatam dulu 30 juz, tidak harus seperti itu. Kalau dari satu ayat kita sudah bisa memahaminya, ya mantapkan untuk memeluk Islam. Dari satu tanda saja, misalnya kita membaca tentang di dalam surah At-Tur misalnya, kita ketemukan di bawah laut ada api. Secara nalar tidak mungkin Rasulullah bisa mengetahui. Ya, bagaimana mungkin Rasulullah yang hidup jauh dari bibir pantai bisa menjelaskan di dalam laut ada api, dan kedalaman api di dalam laut itu sekitar 1.600 meter. Apakah di zaman itu ada orang yang sudah sanggup untuk menyelam sedalam itu? Kalau tidak ada, bagaimana Rasulullah bisa tahu? Kalau itu bukan dari Allah. Nah, dari satu tanda saja bagi orang yang berpikir, insya Allah akan mendapatkan hidayah. Tapi bagi orang yang tidak berpikir, walaupun sudah ditunjukkan ratusan tanda keajaiban kebenaran Al-Quran, mereka tidak mau beriman. Maka benar yang dikatakan Al-Quran, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Ya, orang-orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci hatinya, wala sam'ihim, dan pendengarannya, wala absarihim, dan penglihatannya. Ini yang dikunci, bukan pendengaran secara jasmani, bukan, tetapi pola pikir, akal kita, hati kita, itu yang dikunci oleh Allah SWT. Sehingga walaupun dia mendengar, melihat kebenaran itu nyata di depan mata dia, tapi Allah sudah mengunci hatinya, maka dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat kebenaran itu. Walaupun tiap hari mereka itu mendengar ya kebenaran Islam yang kita sampaikan, walaupun secara akal sehat mereka sudah menerima, tapi tetap saja karena sudah dikunci mereka tidak bisa menerima itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf akhi, saya sudah ditungguin ini. Sudah ditungguin lanjut. Untuk segera. Iya. Kita langsung prosesi syahadat ya. Saudara Stanley ya. Oke, ikuti saya ya. Kameranya agak lebih ke atas Stanley, agak tidak tertutup ini. Oke. Ikuti saya Bang ya. Oke. Ikuti saya Bang ya. Telunjuknya ke atas Bang, yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sahabat-sahabat, silakan dilanjut. Terima kasih banyak sudah diberikan kepercayaan kepada saya. Pesan buat saudara Stanley, setiap menyebut nama Rasul Nabi Muhammad, tolong disebut Nabi dulu atau Rasul dulu, baru nama beliau. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut dulu sebentar. Maaf Ahi semuanya. Ya, untuk Akhi Sandy, mohon izin Akhi. Jadi untuk pembuatan sertifikat mualaf, saya membutuhkan nomor HP Akhi Sandy 1, 2 membutuhkan tanda tangan Akhi Sandy. Nanti saya kirim langsung WA-nya ke Bang Ardian, Bang Ardi langsung. Ya, oke. WA, saya butuh nomor WA, terus tanda tangan di atas kertas putih bersih tidak bergaris difotokan, kemudian KTP difotokan gitu ya. Siap. Oke, sip. Siap. Itu saja Bang. Mungkin saya punya doa, mudah-mudahan di dalam perahu ini kita sama-sama yang ada di sini, kita sama-sama sampai ke jannah Bang. Itu saja doa saya. Amin ya Allah. Amin Ya Rabbal Alamin. In Allah. Stanley, alhamdulillah kita sudah menjadi saudara seiman malam ini. Memang berharap tentu kita sampai jannah nanti ya. Afwan, izin sedikit menyampaikan, mungkin melengkapi dari nama kan, begitu Stanley begitu menyukai ya, ada surah favorit yaitu surah Ar-Rahman. Namun ketika itu dijadikan sebuah nama, memang salah satu kaidahnya adalah diawali dengan abdun. Maka misal Stanley Abdurrahman gitu. Karena Ar-Rahman itu adalah salah satu asma Allah, maka ketika kita menggunakan nama itu, kita harus memposisikan sebagai hamba, sebagai abdi, sebagai hamba dari Allah. Jadi Bang Stanley ini, Stanley Abdurrahman, berarti Bang Stanley hamba Allah yang maha pengasih gitu. Itu mungkin untuk kedepannya, jika memang mau dipatenkan nama tersebut. Mohon maaf Nanti selama kita ganti. Pernah diskusi ya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, Ahi. Sekarang kita saudara seiman, Masya Allah, kita kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Insya Allah kita saling doakan, saling mendukung. Aku terharu sebenarnya, Ahi. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Allah luar biasa. jadi saya ingin mengambil kesempatan ini. Ketika seorang sudah memeluk Islam, bersyahadat, maka dia kembali suci, bersih. Ya, untuk itu orang yang kembali suci, bersih, itu doanya tanpa hijab, tanpa terhalang oleh apapun. Maka dari itu saya sangat menginginkan supaya doa ini nanti diaminkan. Aminnya Anda sama saja doa Anda. Begitu ya Ustaz Talib ya. Monggo Ustaz Talib untuk dipimpin doa. Mungkin ada satu mau tambahkan. Siap, silakan. Ya, jadi gini Bang, buat teman-teman yang saya kan kebetulan dibesarkan di salah satu aliran gereja Yudeo Kristen yang sudah bersunat. Kebetulan secara budaya juga saya baru mengakui di sini bahwa saya punya ras Samaritan, yaitu Yahudi. Kemarin saya berani ungkapkan karena itu kan agak sedikit itu ya. Tapi kami menjalankan sunat semenjak lahir, semenjak kecil, jadi tidak perlu lagi mungkin kayaknya. Nanti habis nanti Bang kalau sunat lagi. Monggo Ustaz Talib doakan dulu Ustaz Talib. Nanti bisa difoto kirim ke saya Stanley. Apanya itu Bang? Apa? Kemiut Ustaz Talib, mohon didoakan dulu nanti baru kita bincang-bincang. Ya. Aku izin tutup kamera ya, soalnya merah jaringannya ini. Iya siap. Iya, keren. Ustadz Sugi mau mimpin malah diserahkan. Baiklah, amanah ya. Ya. Cek suaraku kedengaran? Bagus Jaringanku Ustaz. lagi kurang bersahabat ini. Baik, oke. Sebelumnya mohon maaf, Afwan, Ahi Stanley, masih adakah saudara, ibu, bapak, adik atau yang memang belum mengikuti jejaknya menjadi seorang Muslim? Adik ada di Eropa, terus orang tua lagi di Jakarta Bang. Semua mereka non Muslim, baru saya sendiri Bang yang melangkah.
baik, Masya Allah. Tentu harapannya orang tua itu akan mengikuti jejak Ai Stanley ya. Insya Allah bang, insya Allah. Amin, amin. Apa ke mereka saya mau tunjukkan saja bagaimana rahmatan alamin itu biar mereka akan terpanggil bang, insya Allah. Masya Allah, baik. Nah, di momen yang sangat sakral ini dan begitu terharunya kita berdoa bersama agar salah satunya kita selipkan doa bahwa orang-orang tercinta di antara kita itu mengikuti jejak kita ketika mereka masih di luar gerbang keimanan ya. Kita berdoa bersama. Mohon maaf para guruku, ada Gurunda Bang Jumal di sini, Ustaz Sugi, dan yang lainnya Uniripa Bang Adi. Pak Ustaz Ali, boleh tambahkan sisipkan juga buat saudara-saudara Kristen yang masih bertauhid, mudah-mudahan mereka tetap mengkaji terus, jadi biar dapat jalan yang sama gitu bang. Ya. Masya Allah, siap, betul-betul. Baik, kita berdoa bersama, ambil berkahnya dari momen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li walana wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah wal abwabal hidayah. Allahumma ya Allah, malam ini kami sangat bersyukur ya Allah karena kami mendengar kalimah yang begitu indah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diucapkan oleh saudara kami yaitu Ai Stanley Abdurrahman Diover. Beliau malam ini telah mengikrarkan, meyakini bahwa engkau adalah satu-satunya ilah yang benar, dan mengakui dengan lisannya juga dengan hatinya, dan berharap dengan seluruh anggota tubuhnya juga menjalankan bahwa mengakui Nabi Muhammad SAW adalah utusanmu ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keberkahan untuk kami ya Allah, pintu-pintu kebaikan ya Allah, pintu-pintu kenikmatan yang Engkau anugerahkan ya Allah, pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan ya Allah. Ya Allah, juga bukakanlah pintu hidayah ya Allah kepada saudara-saudara kami ya Allah yang belum sampai detik ini mereka menerima hidayah kebenaran Islam, cahaya Islam yang disampaikan oleh utusan Engkau yang Kau cintai ya Allah, Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus ya Allah untuk keluarga saudara kami yang baru saja memeluk Islam ya Allah, di antara keluarganya baik ibunya atau ayahnya, adiknya, kakaknya, dan kerabat keluarganya, juga saudara-saudara kami ya Allah yang sudah meyakini bahwa Tuhan yang hak itu hanya satu, Engkau Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka belum mau mengikrarkan, belum mau meyakinkan, belum mau menjalankan syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ya Allah, agar kiranya ya Allah bukakan hati mereka untuk menerima kebenaran ini ya Allah, sebagaimana juga saudara kami Ai Stanley sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzukna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sekiranya kami banyak dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Dan begitu indahnya malam ini ya Allah, saudaraku Ai Stanley dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana yang tertulis di dalam firman-Mu, Engkau telah hapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu ya Allah, kami berharap Ai Stanley selalu istiqomah menjaga hidayah ini, terus menerus diperkuat imannya ya Allah dengan menjalankan syariat yang diajarkan oleh Nabi-Mu ya Allah.
Warhamna, berikanlah kasih sayang kepada kami ya Allah, dan kami saling mengasihi ya Allah. Wahdina, dan berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, dan tetapkanlah petunjuk ini dalam diri kami ya Allah, juga orang-orang yang sampai saat ini masih menutup diri dari kebenaran ini ya Allah, terutama saudara-saudara kami, kerabat kami yang dekat dengan kami, dan terkhusus ibu bapak kami di antara kami, sekiranya masih ada yang belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Bukakanlah hati mereka ya Allah, lembutkanlah hati mereka ya Allah, yakinkanlah mereka ya Allah untuk menerima kebenaran ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kepental kayaknya dia. Ya, kepental, beliau kepental. Stanley ini memang dari sering kita diskusi ya, ini mah tanda-tanda hidayah akan segera dia raih ini. Masya Allah, dibuktikan ternyata. Fama yuridillahu ayyahdihu yashrah sadrahu lil Islam. Ketika hidayah itu akan nampak, Allah buktikan lapangkan dada seorang hamba, dia tidak menolak kebenaran Islam. Allahu Akbar. Stanley, mohon maaf ya selama diskusi kalau sekiranya ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak sopan, mohon maaf. Ya Bang, tidak ada, kalau saya rasa tidak ada Bang. Semua aman-aman saja, semua baik-baik saja. Saya banyak paling terakhir saya ingat saya menimba ilmu dari Ustadz Alif itu tentang kisah penyalipan. Itu yang saya ingat saya terakhir, yang saya kaji terakhir, dan saya mengambil keputusan bahwa itu bukan esensi. Esensi adalah esensi dari agama itu adalah kita beriman dan beramal dan ibadah, bukan historis yang kita permasalahkan begitu Bang. Iya, Akhi Sanli, saya juga minta maaf. Luar biasa. Ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan selama diskusi ini. Kalau dari Bang Ardiansa tidak ada sama sekali kalau menurut saya, bahkan ilmu-ilmu yang banyak saya dapat dari Abang. Terima kasih Abangku. Masya Allah. Saya protes kenapa Abang cangkul saya punya fondasi iman, itu aja Bang. Siap Akhi Sanli. Masya Allah, barakallah. Mungkin tambahan buat saudara-saudara yang Akhi Sanli nanti siap masuk API, bergabung API, siap tanpa paksaan, siap. Insya Allah Bang, insya Allah sangat siap Bang, sangat siap. Insya Allah. Kalau ini mah dipaksa aja. Tapi sedikit ya, kita biasanya Itu disambut dulu itu Mbak Api. Suaranya merah Ustadz Alif. Ustadz. Assalamualaikum Mbak Fi. Assalamualaikum. Ustadz Alif, suaranya merah Ustadz. Siapanya Pak? Muslim Mbak atau Api. Muslim atau Mbak Fi. Aduh. Mbak Fi Muslim Kristen Mbak Fi? Muslim. Masya Allah. Ya Rahab itu kebanyakan Muslim kok ya? Iya, dari penyambungan Muslim. Bagaimana perasaan Mbak Fi ketika melihat saudara kita yang tadinya di luar Islam sekarang mendapatkan hidayah? Merinding Pak Ustadz. Masya Allah. Makanya aku tiap hari pasti nongkrong di sini. Bang Esther, doain aku dong Bang Sandy, tolong Bang. Bang Sandy. Ya gimana Mbak? Doain aku dong, doain aku istiqomah, terus doain aku dapat yang terbaik apapun yang dituju gitu.
Amin Mbak. Nanti kita sama-sama berdoa Mbak. Saya juga masih banyak belajar ini karena ibaratnya baru masuk dalam satu, ibaratnya masih banyak sekali yang harus saya pelajari Mbak. Nanti belajar sama saya punya senior-senior. Yang paling diandalkan di sini ada Abang Adi, ada Abang Sugi, ada Bang Zuma, ada Ustadz Alif. Ya itu yang andalan-andalan saya lah. Kalau nggak salah kita pernah dialog sampai pagi ya Bang Stanley ya. Iya, waktu itu kita ada dialog sampai pagi, terus Ustadz Sugi kasih PR, saya belum jawab PR-nya sampai sekarang, tapi saya buktikan dengan bersahadat Bang. Iya, terima kasih. Masya Allah. PR-nya apa waktu itu ya? Oh Nabi yang ketika menyampaikan firman dengan Bismillah ya. Ya betul. Nah, Ya betul. nah Pak De, Ya. Bang Stanley ini teman akrabnya Kak Maryam ini yang di atas Pak D. Beliau nih satu aliran Pak D, yang mengakui bahwa Yesus itu hanya utusan. Selamat malam Kak Maryam. Selamat malam. Masya Allah. Ya, apa kabar Kakak? Senang ya lihat. Suaranya kecil Kakak. Udah kedengaran? Ya, udah bisa Kak, udah bisa. Oh iya, cuma mau ucapin selamat buat Kak Stanley. Semoga apa yang Kak Stanley sekarang jalani, semoga semua yang terbaik buat kedepannya. Amin. Allah, kok sambil senyum-senyum gitu Kak Maryam? Terharu lihat Kak Stanley Terharu kirain senyum. Ya lanjut. akhirnya udah bisa ngambil keputusan yang tepat. Ya, saya dengan adikku ini Maryam kan tiap malam kita memang bergumul dalam pembelajaran yang mana kita mengkritisi apa yang kita imani bertahun-tahun. Terus saya bilang sama Dek Maryam tadi, Dek, saya pamit, kita tetap punya tujuan yang sama, mencintai Yesus Kristus. Mungkin saya akan menggunakan cara yang berbeda dari sudut pandang Quran. Dek Maryam tetap dari sudut pandang Injil. Yang penting kita tetap mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah dan dimuliakan oleh Allah dan juga dimuliakan oleh umat-umat manusia. Seperti itu. Kita hanya berbeda pandangan saja. Iya. Tapi kita tetap akan selalu bersering, sama-sama belajar. Ya, saya banyak belajar dari Kak Stanley juga karena memang saya belajar tapi ya masih belajar di luar tapi memang masih sangat minim. Jadi saya banyak belajar dari Kak Stanley. Makanya sangat terharu lihat Kak Stanley akhirnya udah bisa bersyahadat hari ini. Kalau Kak Maryam ini 2 minggu yang lalu ya bersahadat ya kalau nggak salah ya. Iya? Enggak, belum beliau, belum. Udah. Belum. Belum belum Pak De. Iya. Belum. Mau sekalian malam ini nggak? Iya. Nunggu apa lagi Mbak? Anda sudah terharu. Artinya Anda sudah mencintai Islam sebenarnya. Kalau nggak mencintai Islam ngapain terharu? Kalau saya punya keyakinan beliau ini, adik saya ini namanya Maryam itu bukan Maria ya, Maryam itu memang mungkin ada satu apa namanya, ada satu seperti diarahkan untuk menggunakan nama Maryam. Ikatan batin. Diambil dari Sayyidah Maryam mungkin. Kak Maryam ini bukannya yang WA ke saya untuk belajar bahasa Ibrani ya? Bukan, mungkin orang lain. Oh beda ya? Iya. Namanya Maryam juga. Kak Maryam ini, Kak Maryam ini apa yang menghalangi Kak Maryam sekiranya belum bisa percaya kepada Nabi Muhammad? Iya, untuk sekarang masih dalam proses belajar. Jadi memang kalau untuk Muhammad itu memang belum belajar sampai ke sana. Oke, kita doakan semoga dapat hidayah ya Kak ya. Iya Kak, terima kasih ya. Amin. Insya Allah nggak nyampe sebulan itu nanti syahadat itu. Ya, semoga yang Amin ya. terbaik. Amin ya. Amin. Nah itu dia paling Ustaz penting Sugi, itu. dia itu bukan yang japri belajar bahasa Ibrani, itu yang japri yang belajar bahasa kalbu, Ustaz Sugi. Tadi saya WA-an sama beliau, sama Kak Maryam ini. Ya, beliau mengucapkan selamat kepada Bang Stanley. Cuman saya berpesan kepada Kak Maryam begini tadi. Kak Maryam, Bang Stanley itu
memilih Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan meninggalkan Yesus, akan tetapi lebih mencintai Yesus daripada sebelumnya. Saya bilang gitu, Pak D. Benar nggak saya, Pak D? Ya udah pas itu. Karena tidak bisa disebut muslim ketika orang Islam itu tidak mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Tidak bisa disebut muslim kalau dia itu tidak mengakui Yesus itu terlahir ajaib, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, buta, kusta, ya. Tapi atas izin Allah. Itu bukan orang muslim kalau nggak percaya itu semua. Kita umat muslim wajib hukumnya mempercayai bahwa Yesus adalah utusan Allah. Ya, beliau ini selangkah lagi sebetulnya, Pak D, Kak Maryam ini. Beliau ini tidak meyakini Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Beliau ini meyakini Yesus itu hanya utusan gitu, Pak D. Selangkah lagi beliau sama dengan posisinya sama dengan Bang Stanley ini kan satu ini beliau satu aliran, satu grup gitu. Saya juga sering nongkrong di live-nya Kak Maryam gitu, Pak D. Iya, pertama kali saya masuk di Komalnia Kak Alyubi. Ya, pertama kali saya lihat diskusi-diskusi ini. Jadi kalau saya pribadi, saya dengan Mbak Maryam kan beberapa minggu terakhir kita berpolemik dengan pandangan-pandangan kita masing-masing dari terbesar itu yang ada dalam kekristenan. Cuman hari ini saya dengan sah menyatakan bahwa saya sudah tidak akan berpolemik di situ. Keimanan saya sudah jelas akan bersumber dari Al-Quran. Saya tidak akan berpolemik dari kitab-kitab sebelumnya karena hanya akan menggoncang akan membuat kegaduhan dalam saya punya batin. Makanya saya memilih menenangkan diri dengan membaca Quran. Insya Allah bisa menjadi seorang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya juga bukan berarti saya orang yang baik, saya juga masih banyak sekali kekurangan, masih punya ego dan macam-macam. Jadi mudah-mudahan perlahan tahap demi tahap saya bisa menjadi pribadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya akan mempertanggungjawabkan keimanan saya dalam perbuatan saya, bukan hanya sekedar KTP atau sekedar identitas saya, tetapi perbuatan saya bisa bermanfaat kepada sesama saya. Yang paling penting adalah bisa menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah, alhamdulillah seneng lihatnya gitu kan.